Hmm? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Oke, kita langsung saja. Dalam kesempatan kali ini kita akan bahas materi yang materi selanjutnya, yaitu mengenai massa dan energi ikat inti atom, ya. Saya ulangi, kita akan menghitung ya massa dan energi ikat inti atom. Berapa sih energi ikat inti atom itu berapa? Oke, sebagai penduluan silahkan Anda buka ya buku saudara ya mengenai massa dan energi ikat inti atom. Dan saya yakin Anda semua telah membaca ya buku buku ini ya, sehingga sebagai pendahuluan supaya Anda punya gambaran awal ya apa sih yang disebut dengan massa dan energi ikat inti atom. Oke, sebelum kita menghitung massa energi ikat inti atom, kemarin sebagai pembukaan silahkan Anda coba-coba untuk melihat ya, mengenai apa namanya, mengenai lampiran A dan lampiran B ya. Saya ulangi, lampiran A sama lampiran B pada buku NetGreen. Lampiran A itu adalah misalnya massa atom ya, massa dia berpartikel ya, elektron, proton, neutron, deuteron dan lain-lain. Termasuk juga alfa ya. Di sana ada tahapan alfa ya, ada tahapan laut cahaya dan lain-lain. Kemudian faktor konversi juga itu ada dalam lampiran A. Yang kedua adalah mengenai lampiran B, adalah tabel massa atom. Saya ulangi, di sana tabel massa atom ya. Dari massa atom tabel massa atom itu dari hidrogen ya sampai atom yang paling sederhana ya, sampai misalnya seperti RFHA, nah, ada di sana semuanya ya. Di sana ada berapa nilai Z-nya, berapa nilai A ya, massa atom ya, dan ada nilai Z ya, nomor atom, dan A massa atom ya. Sehingga kita bisa Z nomor A adalah nomor massa ya, dan nomor atom ya, ada massa atom ya, massanya berapa ya. Massa atom itu hampir sebanding dengan nilai A, tapi lebih rigid ya, karena di sana ada nilai secara detail ya, satuannya. Misalnya hidrogen hanya 1 bisa muncul massa atomnya sama dengan 1, sekian 1,07825 ya, dengan satuan U ya, AMU ya, atau massa unit ya, atau kalau kita mengenal biasanya SMA ya, satuan massa atom. Demikian juga kita bisa mengetahui berapa usia paruhnya ya, usia paruh. Usia paruh adalah usia benda itu meluruh menjadi separuh ya, menjadi separuh. Yang kedua namanya kelimpahan ya. Kelimpahan di alam ini ada berapa persen ya? Ya, ada berapa persen kelimpahannya? Berarti ada namanya usia paruhnya, dan juga kelimpahannya. Kita mengetahui, coba kita cek dulu ya. Berarti ketika kelimpahannya sama dengan misalnya hidrogen, kelimpahannya sama dengan 99,985%, berarti dia banyak sekali. Kalau misalnya tritium misalnya, deuterium misalnya, berarti hidrogen yang memiliki A sama dengan 2 ya, kelimpahannya sama dengan 0,015, sangat sedikit sekali. Berapa sih kalau tritium juga? Tritium adalah memiliki waktu paruh sama dengan 12,3, berarti
selama 12,3 tahun year ya, maka delta akan menjadi separuh ya. Di sana ada nilai satuan dari kelimpahan ya. Coba dicek dulu ya. Ada namanya ada Y ya, berarti sama dengan tahun ya. Ada second ya, detik, ada femtosecond ya, 10 pangkat berapa? Min 12 ya, second, ada megayear ya, ada angstrom second ya, dan lain-lain ya. Nah, itu adalah kalau M adalah man, ya, bulan, ada H adalah detik, jam ya. Berarti Anda bisa nanti silahkan dibaca-baca ya. Oke. Berarti Anda juga harus melihat ya mengenai tabel massa ya di halaman 736. Kalau halaman mungkin bisa berbeda, tapi maksudnya lampiran A, lampiran B itu di akhir ya. Lampiran B di akhir. Oke, kita coba menghitung massa energi ikat atom ya. Oke, kalau misalnya tidak jelas nanti silahkan dikasih feedback ya. Cek dulu. Oke, saya coba kita melihat ya, kita pelajari ya itu mengenai tadi yang dikatakan dengan massa dan energi ikat inti atom. Oke, kemudian kelihatan dengan jelas ya. Oke, sekarang adalah massa dan energi ikat inti atom. Massa dan energi ikat inti atom ya. Berarti menghitung energi ikat atom itu adalah kita mengandaikan dulu ada sebuah atom. Coba atom memang istilahnya namanya apa? Atom yang saya nama adalah hidrogen ya. Dengan H gitu. 110. Saya ulangi 110 ya. Memiliki sama dengan A1, Z sama dengan 1 ya. Dan juga nilai N ya. Neutron jumlahnya sama dengan 0. Berarti ini merupakan atom yang sederhana. Kalau saya gambarnya semacam ini ya. Berarti ini atomnya, inti atomnya berupa satu hidrogen ya, ditambah dengan elektron. Atom bor ya, bagi sama dengan ternyata cuma satu di sini. Oke. Kemudian dengan jelas ya, atau yang jelas. Ini elektron. Ya. Oke. Berarti ada satu atom hidrogen ya ditambah dengan elektron sebagai kulit atom. Berarti ini merupakan atom yang paling sederhana ya. Yang paling sederhana ya itu disebut dengan atom hidrogen. Oke. Kemudian menghitung energi ikat atom. Berarti kalau kita menghitung energi ikat atom, berarti diandaikan ada namanya proton dengan elektron. Berarti elektron diikat oleh proton, atau elektron diikat oleh inti atom, atau kulit atom diikat oleh inti atom. Andaikan ada sebuah proton atau terpisah jauh ya, ini indikasinya berarti kalau kita pecah ya, berarti andaikan ada sebuah proton dan elektron terpisah jauh, maka keduanya memiliki energi diam sama ya. Berarti kalau misalnya ini saya pecah misalnya ya, sebenarnya adalah
di sana ada dua komponen, yaitu proton sama elektron ya. Berapa energi diamnya? Energi diam proton adalah, kalau saya tahu adalah ini adalah proton gitu. Ini proton, ini adalah elektron. Berarti proton itu memiliki energi diam ya, memiliki energi diam sama dengan ini, sama jelas ya, sama dengan mPc kuadrat. Ini sama dengan mEc kuadrat. Saya ulangi. Ini keduanya memiliki memiliki dua energi diam ya, mPc kuadrat jelas ini mEc kuadrat. Berarti kedua ini pisah ya, pisah sudah dulu ya, pisah. Berarti sebelum bergabung proton dengan elektron. Kemudian mPc dan mEc kuadrat. Kalau ini saya gabungkan, berarti energinya adalah gini, energi adalah ketika ini diam, energi adalah ini ya. Berarti sama dengan tadi ya, saya ulangi, mPc kuadrat ditambah dengan mEc kuadrat. Ini energi diam. Energi diam antara proton dan elektron. Bila elektron dan didekatkan, ya, maka akan membuat sebuah atom hidrogen ya. Kalau misalnya proton dengan elektron ini saya dekatkan ya, maka akan membentuk sebuah atom hidrogen. Mudah-mudahan kelihatan. Coba kita cek dulu gambarnya. Oke ya. Oke. Kelihatan ya. Berarti ketika saya dekatkan di sini, ya, saya dekatkan gitu. Ini adalah proton dengan elektron mulai jauh ya. Bila elektron didekatkan maka membentuk sebuah atom hidrogen. Ini saya dekatkan. Oke lah. Oke, saya dekatkan. Setelah saya dekatkan maka akan ketika dekatkan itu maka perlu ya membuang sebuah energi yang besarnya sama dengan 13,6 eV. Oke ya. Berarti ketika proton dengan elektron ini dekatkan ya, oke. Maka perlu membuang energi sebesar 13,6 eV. Ini sebagai simulasi kelihatan ya. Nah. Berarti ini perlu membuang. Kemarin pada konsep atom Bohr ya, berarti ketika ada elektron pindah ke kulit dalam ya, kulit dalam maka akan apa? Maka kulit yang lebih dalam maka akan membuang energinya. Ini juga sama. Ketika proton dengan elektron bergabung ya, maka perlu membuang energi sebesar 13,6 eV ya. Berarti ini dibuang ya 13,6 eV. Sehingga energinya menjadi ya, berarti ini tadi sama dengan mPc kuadrat plus mEc kuadrat ya. Energi diam ya. Ketika ini itu adalah inilah sama dengan energi diam ya untuk dua muatan ya, dua komponen proton dengan elektron ya. Kalau didekatkan maka akan membawa energi sebesar 13,6 eV. Kita mengetahui ya, berarti besarnya energi itu berapa? Berarti kalau ini saya dekatkan gitu ya, ini saya dekatkan ya menjadi sebuah proton ya dengan elektron ya. Oke. Maka energinya adalah harus ada yang terlepas. Energi ini sama dengan ini sama ya. Sehingga kalau gitu adalah dalam hukum kelestarian energi atau hukum kekal energi, maka adalah ada energi yang kekal ya, Berarti sama, maksudnya sama. Antara sebelum sudah tergabung adalah sama, harus sama ya. Sehingga energi ini artinya harus sama, sehingga yang dibuang saya hitung ya. Berarti energi ini sama dengan berapa nih? mH yang ini ya, mHc kuadrat dikurangi dengan apa? Dikurangi dengan berarti energi ini ya. Energi ini kan adanya buang. Saya hitung sama dengan 13,6 eV. Ya.
Berarti energi ini, ya, energi ini, berarti tadi kan ini pisah, oke ya. Setelah digabung, maka dia itu membuang energi sebesar 13,6. Berarti kalau gitu energi ini adalah mHc kuadrat dengan prosesnya 13,6, gitu loh, 13,6. Berarti kalau energi ini sendiri sama dengan mHc kuadrat, tapi karena tadi ada yang dibuang, berarti kita ada perlu apa namanya? Perlu namanya energi kekal energi. Berarti sebelum sama dengan sesudah. Berarti sudahnya adalah mHc kuadrat plus 13,6. Oke. Sehingga energi sudah kelihatan. Oke. Sehingga energinya menjadi mHc kuadrat plus 13,6 eV. Ya. Sesuai dengan hukum kan energi. Berarti kalau sebelum ini kalau sudah adalah ini. Berarti energi integral sama dengan mHc kuadrat tambah yang dibuang 13,6 eV. Oke. Oke, sampai di sini kemudian bisa dipahami ya. Setelah itu saya hapus dulu. Oke. Setelah itu kita memiliki sebuah persamaan ya, persamaan sama dengan persamaan dari tadi ya antara sebelum ya dan antara sebelum bergabung dan setelah bergabung ya sama dengan apa? M kelihatan ya. Kita kelihatan kurang ke bawah. Oke. MP kuadrat plus MEC kuadrat ya sama dengan apa? Sama dengan MH C kuadrat ditambah dengan 13,6 eV. Oke, mudah kelihatan? Oke, berarti inilah kita bisa mendapat masa persamaan sama dengan MPC kuadrat plus MHC kuadrat sama dengan plus 13,6. Sekarang berapa nilai 13,6 itu ya? Berapa nilai 13,6 itu? Nilai 13,6 saya hilang ya, sama dengan energinya sama dengan MPC kuadrat plus MEC kuadrat min MHC kuadrat sama dengan 13,6 eV. Berarti sama dengan 13,6 eV. Kita mengetahui disebut dengan 13,6 eV. Oke, sudah. Sekarang adalah apa sih 13,6 itu ya? 13,6 itu disebut juga dengan hukum ya. 13,6 ini disebut dengan perbedaan ini disebut dengan energi ikat atom atau binding energinya. Berarti ini disebut dengan binding energi ya. Binding energi. Ya. Berarti itu disebut dengan binding energi ya, 13,6 eV. Sehingga di sini saya bisa tulis sama dengan ya B sama dengan apa? MPC kuadrat plus MEC kuadrat min MHC kuadrat. Ini disebut dengan energi ikat atom ya. Saya ulangi, binding energi atau energi ikat atom. Yang paling sederhana lah, berarti ininya gini.
ketika misalnya 2 orang dikumpulkan ya, atau misalnya paling gampang maksudnya adalah ketika 2 orang itu adalah misalnya laki-laki dengan perempuan ya, satu menikah maka dia itu perlu memberikan mahar ya. Mahar yang dikeluarkan itu sama dengan energi ikat ya, energi ikat. Ya kan dia itu perlu memberikan mahar. Mahar itu disebut dengan energi ikat. Itu bahasa yang paling sederhana ya. Berarti ini disebut dengan energi ikat atom. Saya ulangi, energi ikat atom. Sekarang apa sih energi ikat itu ya? Energi konsep di atas digunakan untuk menghitung energi ikat inti atom ya. Saya ulangi, disebut dengan untuk menghitung energi ikat inti atom. Biar kelihatan. Ya. Energi di atas disebut dengan energi ikat atom atau binding energi. Kemudian sampai di sini ya. Apa sih energi ikat itu? Energi akan digunakan untuk memisahkan atom menjadi komponen-komponen menyusunnya ya. Berarti saya ulangi, energi ikat ada digunakan sebagai energi ikat adalah tadi kan untuk menghubungkan proton dengan elektron disebut dengan energi ikat. Terus bagaimana kita bisa menghitung energi ikat ya, akan sangat sulit kalau kita mengumpulkan. Yang paling adalah memisahkan ya. Berarti energi ikat adalah energi yang digunakan untuk memisahkan atom menjadi komponen penyusunnya. Saya ulangi. Berarti energi ikat adalah energi yang digunakan untuk memisahkan atom menjadi komponen penyusunnya. Kenapa kok terjemahnya bukan energi yang digunakan untuk mengumpulkan atom menjadi komponen penyusunnya? Akan sangat sulit ya. Wah. Yang paling sederhana adalah semacam ini. Ketika misalnya kita mengumpulkan antara dua partikel ya, saya itu dikumpulkan gitu, maka adalah menghitung energi kumulatif sangat sulit. Tapi kalau misalnya energi yang digunakan untuk memisahkan akan sangat mudah. Nah, ini kalau ketika misalnya yang paling sederhana ya, contohnya kehidupan nyata yang sosial itu mungkin lebih mudah. Kalau misalnya seorang itu ya memisahkan diberi mahar misalnya, diberi mahar 10 juta misalnya, itu sebenarnya udah mau sebenarnya, tapi sebenarnya 5 juta pun mau, tapi misalnya seorang itu memberikan mahar 10 juta, sebenarnya 5 juta pun mau ya, atau misalnya seorang dikasih mahar 15 juta, sebenarnya ketika dikasih mahar 10 juta pun mau. Maka adalah ketika mahar itu diberikan, ketika mahar itu adalah sudah diberikan, setelah itu misalnya ada seorang lain yang pengen menggoda ya, dikasih 10 juta, maka adalah sebenarnya maharnya NIK-nya cuma 10 juta, bukan 15 juta. Saya ulangi, ketika seorang itu diberi mahar 15 juta, sebenarnya mungkin wanita itu mau dikasih mahar berapa? 10 juta. Maka energi, sehingga berapa nilainya adalah ketika orang itu sudah berkumpul, maka adalah dikasih mahar 10 juta, ada orang yang mengganggu 10 juta, maka pernikahan itu akan terputus. Itu disebut dengan energi ikat. Sama juga dengan kehidupan. Berarti ketika misalnya ada dua partikel digabungkan ya, itu yang lebih detail berapa itu agak sulit. Tapi kalau misalnya ketika dikumpul terus diputus itu ya sangat mudah. Ya. Berarti kalau misalnya ada dua dikumpulkan ya, dua partikel atau dua benda dikumpulkan ya dengan pakai tali ya, pakai tali, maka adalah itu bisa lebih. Biasanya kan, tapi kalau misalnya memutuskan juga lebih mudah. Sehingga bahasa yang mesin adalah energi yang digunakan untuk memisahkan atom menjadi komponen penyusunnya. Sebenarnya lah energi yang digunakan untuk mengumpulkan atom, tapi itu belum detail ya. Sehingga lah energi yang digunakan untuk memisahkan atom menjadi komponen-komponen penyusunnya. Oke.
Ini disebut dengan binding energi. Ini disebut dengan energi ikat atom. Ya, saya ulangi, energi ikat atom. Disebut dengan energi ikat. Berapa yang ikat atom? Ya, sama dengan 13,6 eV ya, sama dengan 13,6 eV. 13,6 eV. Ya, 13,6 eV. Kasus ini berlaku untuk atom ya. Sekarang bagaimana kalau ini digunakan untuk menghitung energi ikat inti atom? Ya. Bagaimana kalau ini digunakan untuk menghitung energi ikat inti atom? Ya. Sekarang apa sih atom yang paling sederhana setelah hidrogen? Ya. Yang paling sederhana setelah hidrogen. Atom yang paling sederhana setelah hidrogen itu apa? Ya, tentu jawabannya adalah atom deuterium ya, atom deuterium. Atom deuterium itu memiliki simbol ya sama dengan H gitu, sama dengan 211 ya, 21. Berarti kalau ini ini sebenarnya untuk tadi digunakan untuk menghitung energi ikat atom ya. Kalau inilah bisa digunakan untuk menghitung energi ikat inti atom. Kenapa atom deuterium? Karena atom deuterium itu memiliki 2 komponen dalam inti atom ya. Ya, sehingga dalam kasus ini kita bisa menghitung energi ikat inti atom. Saya ulangi ya. Misalnya kita digunakan untuk menghitung energi ikat inti atom. Saya ulangi, menghitung energi ikat inti atom. Oke, coba sekarang. Sekarang berapa energi ikat atom? Rumusnya bagaimana? B, untuk menghitung energi ikat inti atom. Kalau di sini tadi kan jelas ya. Ya. Komponen penyusun atom ada proton sama elektron. Kalau deuterium penyusun adalah ini proton, nah ini neutron sama 1 elektron. Nah, ya. Ini atom deuterium. Ada proton, ada neutron sama elektron. Sehingga kalau menghitung, kita bisa menghitung energi ikat ya, inti atom, berarti adalah apa sih komponen komponen penyusun inti. Yang pertama adalah proton ya. Saya tulis dulu proton gitu. MPC kuadrat, oke ya. Tambah dengan penyusun proton dengan neutron sama dengan MN C kuadrat dikurangi dengan sekarang penyusun inti atom ya, penyusun inti atom deuterium. Ini kan MH, sekarang MH, sekarang deuterium. Sama dengan MdC kuadrat. Ya. Inti atom deuterium mengandung 1 proton, 1 neutron ya, sehingga lah ini disebut dengan apa namanya? B, energi ikat penyusun inti atom, energi ikat inti atom, kalau ini adalah energi ikat atom, sekarang adalah energi ikat inti atom. B sama dengan MPC kuadrat ditambah dengan MNC kuadrat, penyusun inti dikurangi dengan MDC kuadrat. Ya. MDC kuadrat. Massa inti atom deuterium ya. Kalau inilah massa atom deuterium ya, karena di sini adalah mengusung energi sama dengan massa inti atom deuterium. Saya ulangi, massa inti atom deuterium. Ya, kalau ini atom, ini kan atom. Tadi kan karena inti adalah massa inti atom deuterium. M adalah massa inti atom deuterium. Oke, sudah sampai di sini. Mungkin nanti kalau pertanyaan silahkan ditanyakan.
Udah ya. Massa inti atom deuterium. Kemudian kelihatan semuanya? Oke lah, massa inti atom deuterium. Ya. Massa inti atom deuterium. Yang punya buku silakan dihitung ya, sambil diperhatikan ya. Di sinilah dalam tabel ya, massa inti atom tidak ada, yang adalah massa, yang adalah adanya apa? Massa atom. Tadi kan lampiran B itu kan muncul adalah massa atom, bukan massa inti atom. Solusi adalah sehingga kalau karena dalam buku tidak ada, dalam tabel nggak ada massa atom, massa inti, maka kita harus mencari berapa sih massa, kita sesuaikan dengan massa atom ya, massa atom ya. Kenapa? Karena kita tidak bisa mencari massa inti kecuali ketika kita dulu mencari massa atom. Dan inilah massa inti atom. Oke, saya hapus dulu ya. Oh, masih banyak. Oke. Sehingga adalah massa atom ya. Massa atom itu ya. Kurang jelas? Oke ya. Kurang jelas. Oke. Lebih jelas, kecil ya. Massa di sinilah atom ya, itu sama dengan massa inti gitu ya, massa inti kelihatan ya, mana ini inti ya, ditambah dengan ini massa atom ya, massa seluruh atom, maksudnya massa seluruh atom ya, massa inti ditambah dengan berapa jumlah elektron ya, sama ditambah dengan Z gitu, ditambah dengan massa elektron, saya ulangi, ditambah dengan massa energi ikat total ya. Ini massa energi ikat total, maaf, energi ikat total. Sama dengan energi total. Energi ikat elektron total. Elektron total. Baca ya. Yang atau silahkan Anda cek di buku ya, halaman, maaf ya, persamaan 93 ya. Saya ulangi, massa atom sama dengan massa inti ditambah dengan, berarti massa atom kembalikan sama dengan massa atom ya, sama dengan massa atom seluruhnya ini, itu sama dengan massa inti ini ditambah dengan berapa jumlah elektron ya, massa jumlah elektronnya berapa, Z dikalikan Me gitu, ditambah dengan energi ikat yang tadi kan energi untuk mengikat antara elektron itu, energi yang untuk mengikat elektron oleh inti itu energinya berapa ya, berarti massa atom jumlah elektron ini ditekan massanya ya, ditambah dengan energinya. Mungkin pertanyaan sangat sederhana, kenapa kok massa dihubungkan dengan energi ya? Sebenarnya di sini adalah ini yang dihitung energinya, bukan massanya. Massa sebagai energi, saya ulangi, massa sebagai energi. Harusnya kalau di sini muncul ini C kuadrat ya gitu. Ini juga C kuadrat, ini juga C kuadrat harusnya ya. Ini juga C kuadrat ya. C kuadrat. Oke. Berarti di sini dalam buku harusnya muncul juga massa sebagai energi atom, massa sebagai inti ya, sebagai energi, ini juga energi. Oke. Kemudian kalau kita menghitung ya,
nilainya ya, nilainya adalah energinya sangat jauh berbeda ya. Berarti kalau misalnya inilah 10 pangkat 11 gitu. Inilah 10 pangkat 9, saya ulangi. Ini 10 pangkat 9 untuk massa intinya ya 10 itu pangkat 9. Misalnya. Kemudian kalau inilah 10 pangkat 6, agak penting ya, 10 pangkat 6. Ini kan 10 pangkat 9 sampai 10 pangkat 11. Pangkat 6. Ini adalah 1, ordernya 1 sampai 4 ya, sama dengan ini 1. Ordernya. Ini 1 sampai 10 pangkat 4. Berarti adalah akan sangat jauh. Inilah 10 pangkat 9 sampai 10 pangkat 11. Ini 10 pangkat 6 sampai 10 pangkat 8. Ini 1 sampai 10 pangkat 4. Sehingga adalah karena ini ordernya sangat kecil, ordernya kan sangat kecil ya. Berarti ketika misalnya Anda punya uang 1 juta, saat itu teman Anda punya uang 1 rupiah ya. Maka seakan-akan nilai 1 rupiah tidak diikutkan ya, karena sangat kecil sekali. Sehingga nilai ini ada tapi diabaikan ya, sangat kecil. Ini diabaikan. Oke, diabaikan. Sehingga kalau gitu kita bisa menghitung berapa sinerginya, itu sama dengan ya. Cuman ini baik sama dengan massa atom ya. Massa atom gitu. Kalian saya hapus dulu aja ya. Oke. Sehingga kalau saya hitung sama dengan energi sama dengan massa atom ya. M atom C kuadrat ditambah sama dengan massa inti C kuadrat ditambah dengan apa? Tambah dengan Z dikalikan Z M elektron, mesti sama dengan C kuadrat. Maaf, C kuadrat. Oke ya. Karena nilai di sini C semuanya ya. Maaf, di sini C semuanya, sehingga C yang saling menghilangkan sama dengan MA M inti plus ZME. Itu boleh. Ya. Jadi kalau gitu kita bisa menghitung massa inti atom hidrogen ya. Ya ini. Oke. Dari sini ya. Ini Z-nya biar C-nya saya hilangkan boleh karena C-nya sama ya. Karena sama. Oke. Dari sini sebenarnya kita bisa menghitung berapa sih massa inti atom hidrogen ya. Massa inti atom hidrogen. Massa inti atom hidrogen. Massa inti atom hidrogen ya. Itu sama dengan massa atom hidrogen, massa atomnya hidrogen ya, sama dengan M hidrogen gitu. Hidrogen ditambah dikurangi dengan massa hidrogen itu memiliki elektronnya berapa? 1 ya, sama tambah dengan massa Z-nya berapa? Z gitu dikalikan elektron, M elektron. Z-nya saya hilangkan semua tadi ya. Oke. Z-nya dari elektron berapa? 1 kan? Ya, sehingga saya hapus gitu. Oke. Ini. Massa inti atom hidrogen berupa apa? Berupa proton ya, sehingga satu tulis semacam ini boleh. Oke, massa proton. Nah, massa proton sama dengan massa H ditambah dengan Me. Ini massa inti, ini massa atom. Saya ulangi, ini massa inti atom hidrogen sama dengan massa atom ya. Berarti ini nilai ini massa inti hidrogen. Itu sama dengan massa proton ya. Karena dalam inti atom hidrogen cuma ada proton. Massa inti atom hidrogen sama dengan massa proton sama dengan MH plus M.
Oke, kita masukkan persamaan tadi ya. Persamaan tadi ke dalam persamaan yang lain ya. Tadi rumusnya sama dengan apa tadi? B, saya ulangi. B sama dengan apa tadi? M gitu ya kan? M, N, MN, ya. MNC kuadrat, tadi kan? MNC kuadrat, tambah dengan apa? Untuk deuterium, untuk sama dengan apa? MH C kuadrat, ya. Maaf, hidrogen ya, proton ya. Proton gitu, massa proton dikurangi dengan massa deuterium, deuterium. Untuk itu atomnya ya. Deuterium C kuadrat. Masih ingat rumus tadi ya? Ini MnC kuadrat tambah dengan MpC kuadrat sama dengan Md kuadrat. Inilah penyusun dari atom deuterium. Ini deuterium. Ini neutron, proton, ini deuterium. Sekarang kita masukkan nilainya ya. Massa inti atom proton itu ini ya. Boleh ya? Proton ini proton ya. Ini massa proton ya. Oke, sampai di sini. Oh, saya ulangi mungkin massa inti proton ya. Ini sama dengan massa atom hidrogen ya. Ini sama dengan massa elektron ya. Oke, sudah? Sampai sini ada pertanyaan? Nanti silahkan ditanyakan kalau misalnya belum paham ya. Saya hapus dulu biar nanti ada. Oh, ya, bentar. Maaf, saya mungkin. Oh, ya, bentar. Oke lah. Oh, maaf. Mungkin saya ada yang saya tulis tadi ya. Saya hapus dulu di sini. Ada yang saya tulis saya. Ya. Massa atom ya sama dengan massa inti ditambah dengan Z dikalikan Me ya. Sekarang kalau atom hidrogen ya, massa atom hidrogen, massa inti ini ya, massa inti sama dengan ini maaf ya, ini sama dengan proton ya, maaf. Massa inti atom, kalau misalnya atom hidrogen ya, massa inti, nah nanti kan ini massa inti sama dengan massa atom, maaf ya, sama massa atom dikalikan C kuadrat dikurangi dengan apa ini?
ZME. ZME C kuadrat. Oke. Saya ulangi. Tadi massa yang di dalam tabel itu adanya massa atom, bukan massa inti, ya. Jadi kalau massa inti, kita mencari massa inti, itu sama dengan massa inti. Kalau atom hidrogen berapa massa intinya, Bang? Massa atom sama dengan massa proton, ya. MP gitu, C kuadrat. Nah, C kuadrat kelihatan ya. Saya hapus bawah aja nanti biar ini ya. Oke, ya. Ini sama dengan massa proton, ya, massa inti atom hidrogen itu C kuadrat sama dengan massa atom. Ya, sama dengan atomnya apa? Hidrogen ya, sama dengan MH gitu. C kuadrat dikurangi dengan atom hidrogen jumlahnya berapa? 1 ya. 1 dengan Z-nya sama 1 dikalikan dengan MEC kuadrat. Kenapa saya tulis? Karena Z-nya cuma 1. Ya, sama dengan MPC kuadrat MH min ME. Oke. Kita masuk ke sini sekarang ya. Di sini ya. Tulis B gitu. Sama dengan MN, oke ya, tetap MNC kuadrat tambah dengan proton. Proton ini ya. Sama dengan MH C kuadrat min MEC kuadrat. Oke, saya baca biar agak ringkas. ME C kuadrat gitu. Sekarang massa atom ini kan massa inti atom ya, massa inti atom. Sekarang massa inti atom deuterium. Massa inti atom deuterium sama dengan massa atom dikurangi dengan jumlah elektronnya ya, massa inti atom deuterium. Ini berapa ini? Ini kan sama gini. Kalau intinya adalah deuterium sama massa atom deuterium gitu ya. MD gitu. Dikurangi dengan elektronnya berapa? Elektron dari deuterium berapa? 1 ya, karena memiliki elektron. Sama dengan ME ini C kuadrat. Kelihatan ya? Oke. Dari sini sama dengan muncul MNC kuadrat, MH min MEC kuadrat, min MD min MEC kuadrat. Sehingga kan di sini ada yang sama, ini juga sama, ini juga sama. Sehingga saya hilangkan, akan muncul persamaan sama dengan apa ini? MNC kuadrat gitu. Di sini sama dengan plus MH C kuadrat dikurangi, itu kan MD. MD atau sama dengan deuterium, boleh pakai simbol, boleh. Sama dengan M gitu. Deuterium itu sama dengan apa? Deuterium, saya tulisin dulu saja semuanya. M ini H 1 gitu. C kuadrat min ini H 21, maaf. Ini C kuadrat ini 1 ya. MNC kuadrat min MH C kuadrat min plus ya M deuterium C kuadrat ya. Ini adalah persamaan umum ya untuk inti atom deuterium. Saya ulangi, untuk inti atom deuterium. Karena atom deuterium yang merupakan konsep inti atom yang paling sederhana, yang ideal. Kalau misalnya untuk hidrogen kan nggak kan muternya, sehingga dapat yang ideal ya. Sehingga lah di sini merupakan kita bisa bayangkan untuk energi ikat inti atom deuterium sama sederhana. Sekarang bagaimana kalau untuk atom yang lain? Tinggal kita masukkan rumusnya. Oke ya, sama dengan B gitu, kelihatan N
dikalikan dengan jumlah n-nya, berarti kalinya banyak sama n-nya banyak, baik sama dengan n gitu. Oke. Dikalikan dengan mn, oke. Tambah dengan, ya nanti saya masukkan di belakang, ya. Ini sekarang inti atomnya apa, ya? Berarti sama dengan ini kan proton, ya, proton. Jumlah protonnya aja sama dengan jumlah proton Z gitu dikalikan dengan m, ya, dikalikan dengan proton atau proton 1 H. Oke, sudah. Tambah dengan dikurangi dengan jumlah neutronnya, ya. Tambah dengan neutronnya. Maaf, ini kan atomnya. Maaf, atomnya sama dengan M. Oke, dikalikan dengan apa? Atomnya apa? Sama dengan A gitu. X, Z gitu. Ini N. Oke. Dari sini dikalikan dengan C kuadrat. Kelihatan ya? Berarti ini untuk atom, inti atom secara umum sama dengan B sama dengan N dikalikan Mn, massa neutron, massa proton, massa atom hidrogen ya dikalikan dengan Z dikurangi dengan massa atomnya. Ini disebut dengan energi ikat inti atom semua atom ya, ini maksudnya. Kalau ini energi ikat untuk inti atom deuterium. Oke, mungkin sebentar sampai di sini dulu. Nanti silahkan ditanyakan ketika misalnya ada pertanyaan. Oke, nanti silahkan dicoba-coba mengerjakan ya. Misalnya contoh 99, contoh 9D4 misalnya dan lain-lain. Ya, berarti adalah ini merupakan contoh untuk atom untuk mendapatkan persamaan energi ikat inti atom secara umum ya. Atomnya apa terserah di sini. Oke, sebentar sampai di sini ya. Dengan saya tutup, nanti kalau misalnya ada pertanyaan nanti silahkan ditanyakan. Oke, sebentar sampai di sini. Ya, tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang